Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basir bin Marif dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A NIM 2017 30 30 40. Di sini saya akan melaksanakan tugas PHI, yaitu membuat video bebas materinya seputar PHI. Oke, di sini saya akan membahas sejarah dan perkembangan politik hukum di Indonesia dimulai pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh sang proklamator, yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Sejarah hukum tata negara tersendiri dibagi menjadi dua bab atau dua bagian, yaitu yang pertama sejarah hukum tata negara prakemerdekaan Indonesia. Hukum yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada landasan ideologi dan konstitusi negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Atau hukum yang dibangun atas kreativitas dan didasarkan atas cita-cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, hukum Indonesia sebenarnya tidak lain adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Prakemerdekaan juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu masa Verenigde Ost-Indische Tonpijnen, yaitu tahun 1602 sampai 1799, yang dimana pada masa ini bermula dari hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda terhadap VOC berupa hak otoroti. Hak otoroti tersebut meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak uang. Masa VOC berakhir pada tanggal 31 Desember 1799. Yang kedua masa Besluyten Regeringstijd, yaitu tahun 1844 sampai 1855. Dalam masa ini muncul juga tata hukum Hindia Belanda, terdiri dari yaitu satu peraturan-peraturan tertulis yang dikodifikasikan, yang kedua peraturan-peraturan tertulis yang tidak dikodifikasikan, dan yang terakhir peraturan-peraturan tidak tertulis atau hukum adat yang berlaku khusus bagi golongan Eropa. Pada masa ini juga raja mempunyai hak otoritas atau kekuasaan mutlak yang tertinggi atas daerah-daerah jajahan, termasuk kekuasaan mutlak terhadap harta milik negara bagian yang lain. Di sini juga ada dua macam putusan raja, yaitu tentang ketetapan raja sebagai tindakan eksekutif disebut Besluyt, seperti ketetapan pengangkatan jenderal dan gubernur. Yang kedua, ketetapan raja sebagai tindakan legislatif disebut Algemeen Verordening atau Algemeen Maatregel van Bestuur, disingkat AMVB. Pada masa ini pula dimulai penerapan politik agraria yang disebut dengan kerja paksa oleh Gubernur Jenderal Dubus de Dizigen pada tahun 1830. Dan pemerintahan Belanda berhasil mengkodifikasikan hukum perdata yang diundang-undangkan pada tanggal 1 Oktober 1838. Dan yang ketiga masa Regeringsregeling atau RR 1855 sampai 1926. Pada masa ini berhasil diundangkan yaitu Kitab Hukum Pidana untuk golongan Eropa, Algemeen Politisch Strafrechtlement sebagai tambahan Kitab Hukum Pidana untuk golongan Eropa, Kitab Hukum Pidana orang bukan Eropa, dan Politisch Strafrechtlement bagi orang bukan Eropa, dan Wetboek van Strafrecht yang berlaku sebagai semua golongan penduduk, berlaku pada 1 Januari 1918. Yang keempat masa Indisch Staatregeling 1926 sampai 1942. Pada masa ini berdasarkan pasal 163 IS penduduk dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, hukum Eropa, golongan timur asing sebagai hukum Eropa dan sebagian hukum adat, golongan pribumi yaitu hukum adat. Adapun tujuan pembagian golongan ini adalah untuk menentukan sistem hukum mana yang berlaku bagi masing-masing golongan. Susunan peradilannya Residentiegerecht, Run van Justitie, Hooggerecht, dan yang di luar Jawa Madura diatur dalam Rechtsreglement Burgerwetten berdasarkan S1927/2227 hukum acara yang berlaku bagi masing-masing golongan. Adapun peradilannya adalah sebagai berikut: pengadilan suap raja dan pengadilan agama atau pengadilan militer. Yang kelima masa Jepang, Osama Seirei. Pada masa penjajahan Jepang, daerah Hindia dibagi menjadi tiga, yaitu Indonesia Timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di Makassar, dan Indonesia Barat di bawah kekuasaan AD Jepang yang berkedudukan di Jakarta, dan peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintahan dibuat dengan dasar Gun Seirei melalui Osamu Seirei, pasal 3 Osamu Seirei nomor 1/1942. Yang kedua, pasal proklamasi kemerdekaan Indonesia masa 1945 sampai 1949. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Undang-Undang 45 adalah landasan yuridisnya, sedangkan politik hukum yang berlaku terdapat pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 45. Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Yang kedua masa 1950 dan sampai 1959. Pada masa ini berlaku Undang-Undang Dasar yang bertata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang dinyatakan berlaku dengan pasal 14(2) UUD 1950 yang ditambah dengan peraturan baru selama masa kurun waktu 17/8/1950 hingga 4/7/1959. Dan yang ketiga masa 1959 sampai sekarang, yaitu berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kita kembali ke UUD